Dalam lebatnya hutan Kalimantan yang tak tertembus cahaya, ada suara yang tak bisa didengar oleh sembarang telinga. Itu bukan suara binatang, bukan pula desir angin. Itu adalah bisikan leluhur yang hidup dalam akar pepohonan, mengalir di sungai-sungai, dan bernaung di setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah. Di tanah inilah suku Dayak telah menetap selama ribuan tahun. Mereka bukan hanya manusia hutan, mereka adalah bagian dari hutan itu sendiri. Mereka bukan hanya pelintas sejarah, mereka adalah pilar sejarah yang menopang peradaban di pulau ini. Bahkan sebelum negara-negara modern ada, ini adalah kisah mereka, kisah tentang keberanian, kebijaksanaan, darah dan tanah, tentang bagaimana manusia dan alam membentuk satu jiwa, tentang Dayak, penjaga jantung Kalimantan. Sejarah Dayak tak ditulis di atas kertas. Ia terukir di batu, mengalir di sungai, dan bergema dalam cerita lisan dari generasi ke generasi. Namun hari ini kita mencoba menyusunnya kembali, mencari jejak yang tertinggal dalam kabut waktu. Leluhur Dayak diyakini berasal dari gelombang migrasi Austronesia sekitar 4.000 tahun silam. Mereka datang dari utara, menyeberangi laut, dan menapakkan kaki di pulau Kalimantan. Tapi mereka tidak tinggal di pesisir seperti kebanyakan peradaban lain. Mereka masuk ke pedalaman, menyusuri sungai-sungai besar, Kapuas, Barito, Mahakam, hingga menemukan rumah baru di tengah rimba. Dan dari sanalah lahir ratusan subsuku: Ngaju, Kenya, Iban, Bidayu, Kayan, Punan, dan banyak lagi. Masing-masing membawa bahasa, tradisi, dan keyakinan tersendiri. Tapi mereka bersatu dalam satu nama, yaitu Dayak, yang berasal dari kata Da'at, yang berarti pedalaman atau hulu. Di tengah isolasi geografis, suku Dayak menciptakan sistem sosial yang kuat dan kolektif. Rumah panjang atau betang bukan hanya tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan sosial dan spiritual. Di dalamnya hidup puluhan keluarga dalam satu atap, satu aturan, satu roh. Segala keputusan penting diambil bersama. Kepala adat adalah pemimpin, hakim, sekaligus penjaga nilai-nilai leluhur. Ia tidak dipilih karena kekayaan, tapi karena kebijaksanaan. Hukum adat adalah hukum yang hidup, mengatur mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Ia tak tertulis di buku, tapi tertanam dalam hati. Dalam masyarakat Dayak, keharmonisan dijaga dengan gotong royong, musyawarah, dan sanksi moral yang kuat. Disinilah kekuatan Dayak, pada komunitas, bukan individu, pada kebersamaan, bukan pada kekuasaan. Bagi orang Dayak, dunia ini tidak hanya terdiri dari yang kasat mata. Di balik pohon, di atas air, bahkan di dalam angin, tinggal makhluk halus yang harus dihormati. Roh leluhur adalah penjaga harmoni. Upacara Tiwa menjadi puncak dari keyakinan ini. Tiwa
bukan sekadar penguburan kedua, melainkan pengembalian roh ke tempat asalnya. Lewu, Liau, Kampung Roh, diiringi musik, tarian, dan doa-doa kuno. Tiwah adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sementara itu, balian atau dukun bukanlah sekadar penyembuh. Ia adalah penafsir alam, juru bicara roh, dan penjaga pengetahuan rahasia. Ia tahu kapan hutan marah, kapan sungai bersedih, dan kapan leluhur bicara melalui mimpi. Dalam dunia Dayak, roh bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Alam bukan benda mati, tapi makhluk hidup dengan jiwa. Dan manusia hanyalah satu bagian kecil dari semesta yang lebih besar. Dalam sejarah panjang Dayak, pertempuran bukan semata pertumpahan darah, melainkan bagian dari sistem kehormatan. Perang dilakukan bukan untuk penaklukan, tapi sebagai bentuk pembelaan atas martabat, tanah, dan adat yang dilanggar. Dalam setiap konflik, ada aturan, ada etika, bahkan ada hari-hari pantangan. Perang bukan tindakan buas, tapi ritual yang dijalani dengan kesadaran spiritual. Mandau, senjata khas Dayak, bukan sekedar alat bunuh. Ia ditempa oleh pandai besi yang penuh mantra, diberi jiwa, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tato di tubuh para pejuang pun bukan sekedar hiasan. Ia adalah catatan hidup. Setiap garis dan motifnya bercerita tentang keberanian, tentang perjalanan, tentang pencapaian spiritual. Semakin banyak tato, semakin tinggi status sosialnya, karena tiap goresan berarti perjuangan dan pengorbanan. Para pejuang Dayak percaya ketika mereka gugur, tubuh boleh hancur, tapi jiwa mereka akan dikenang dalam nyanyian adat dan legenda suku. Dan selama nama mereka disebut dalam upacara, mereka belum pernah benar-benar mati. Ketika pasukan kolonial Belanda datang membawa peta dan senjata, mereka mengira tanah Kalimantan bisa ditaklukkan seperti pulau-pulau lain. Tapi justru mereka salah. Di balik kabut rimba, pada bangsa yang tak kenal tunduk, para tokoh Dayak bangkit. Mereka tidak punya meriam, tapi punya medan tempur, hutan belantara. Mereka tidak punya pasukan terlatih, tapi punya rakyat yang bersatu. Panglima Burung, pejuang dari pedalaman Kalimantan Barat, dikenal mampu menghilang di tengah kabut, menyerang dari bayangan, lalu menghilang kembali ke hutan. Ia lebih dari manusia. Ia pun juga menjadi legenda. Tumenggung Antang dari Kalimantan Selatan berani menghadapi Belanda dengan keberanian dan siasat. Sementara Cilikriwut kelak menjadi gubernur pertama Kalimantan Tengah, memadukan perlawanan dengan diplomasi. Perlawanan Dayak tidak hanya fisik, ia juga terjadi dalam bentuk adat yang dilestarikan, tanah yang dipertahankan, dan bahasa yang terus diajarkan.
Penjajah bisa membangun benteng dan jalan, tapi mereka tak pernah benar-benar bisa menaklukkan hati Dayak. Ketika Republik Indonesia lahir, suku Dayak menyambutnya bukan sebagai Provinsi Kalimantan Tengah, bukan untuk memisahkan diri, tapi agar suara mereka lebih terdengar dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Dari pedalaman, banyak tokoh adat ikut menyumbangkan tenaga untuk mencerdaskan anak-anak Dayak, membangun sekolah, menjaga bahasa ibu, dan menghubungkan desa-desa terpencil dengan dunia luar. Meski banyak yang tidak tercatat dalam buku sejarah nasional, peran Dayak sangat nyata. Mereka tanpa Kalimantan, Indonesia tak akan pernah utuh. Dan tanpa Dayak, Kalimantan tidak akan punya jiwa. Hari ini, ancaman terbesar bukan lagi penjajah berseragam, tapi korporasi berjubah investasi. Hutan yang dulu jadi rumah, kini dirampas atas nama pembangunan. Sungai yang dulu suci, kini tercemar limbah. Tanah adat yang diwariskan turun-temurun, kini diukur oleh alat GPS, dilelang kepada perusahaan tambang, sawit, dan PLTU. Banyak masyarakat Dayak yang terpinggirkan. Hidup mereka berubah drastis dari pemburu dan peladang menjadi buruh di tanah sendiri. Namun api perlawanan belum padam. Di desa-desa, para pemuda Dayak bangkit. Mereka membentuk organisasi lingkungan, mendokumentasikan kerusakan hutan, menyuarakan hak adat di media sosial, bahkan ke panggung dunia. Di tengah perubahan zaman, Dayak tak ingin sekedar bertahan. Mereka ingin berdaulat atas tanah, adat, dan masa depan. Budaya Dayak bukan fosil museum. Ia adalah api yang terus menyala, meski kadang nyaris padam, tapi tak pernah mati. Hari ini, di tengah globalisasi, justru muncul kebangkitan baru. Generasi muda mulai kembali belajar bahasa ibu mereka. Mereka menari dengan pakaian tradisional, bukan karena dipaksa, tapi karena bangga. Mereka menulis lagu dengan irama sape, membuat film, bahkan membawa cerita Dayak ke dunia digital. Komunitas adat juga aktif merevitalisasi upacara, hukum adat, dan ritual spiritual. Dalam setiap festival budaya, kita tidak hanya melihat tarian-tarian, tapi mereka hidup yang sedang dilestarikan. Ini bukan nostalgia, ini perlawanan. Perlawanan terhadap lupa, perlawanan terhadap hilangnya identitas, dan perlahan Dayak tidak lagi dikenal hanya karena Mandau, tapi karena semangat menjaga bumi dan peradaban yang berakar kuat. Dunia tengah bergerak cepat, teknologi berkembang, peradaban melaju, tapi di satu titik manusia mulai bertanya, siapa kita tanpa akar? Di tengah pertanyaan itu,
Suku Dayak menawarkan jawaban. Mereka mengajarkan bahwa hidup bukan soal menaklukkan alam, tapi menyatu dengannya. Bahwa kemajuan tanpa kearifan akan berakhir pada kehancuran. Dayak bukan cerita masa lalu. Ia adalah suara masa depan. Suara yang mengingatkan kita bahwa hutan bukan ladang emas, tapi paru-paru dunia. Bahwa tanah bukan objek jual beli, tapi pusaka leluhur. Dan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Selama masih ada nyanyian sape, selama masih ada cerita di rumah betang, selama masih ada anak Dayak yang bangga pada darahnya, maka kisah ini akan terus berlanjut. Dayak bukan hanya hidup di Kalimantan, ia hidup di hati siapapun yang mencintai alam, leluhur, dan bumi ini. Maka dari itu, kita bisa memiliki motivasi dari kehidupan tokoh ataupun suku Dayak ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami agar mendapatkan sejarah unik lainnya, khususnya sejarah Nusantara.